Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita lanjutkan materi kemarin. Ada info yang paling berharga yang Anda harus pahami dan harus dengar juga. Eh, apa namanya? Minggu depan hari Sabtu itu akan diadakan ujian satu. Jadi ujian satunya itu hari Sabtu tanggal 8 Maret. Jamnya mungkin jam 10 sampai jam 12. Tapi akan saya konfirmasi lagi. Jadi mohon dipersiapkan untuk ujian satu di minggu depan di hari Sabtu. Bahannya sampai ya masih ini sampai penyetaraan reaksi kimia ya. Jadi tidak masuk stoikiometri. Jadi ini di sini kita eh, masih dalam bahan ujian satu. Nah, kemarin kita sudah bisa menentukan persen komposisi, rumus empiris, dan rumus molekul. Nah, kemarin adalah persen komposisi itu kita tahu adalah persen massa, yang dimana dalam persen kita bisa mengubahnya menjadi eh, mol ya, tiap senyawa. Jadi misalnya ada K 24,75%, Mn-nya 34,77%, oksigennya 40,51%. Nah, itu kita sebut sebagai persen massa. Jadi massanya 24,75 gram, untuk Mn-nya 34,77 gram. Kenapa? Karena persen komposisinya dalam bentuk massa, gram ya. 40,51% untuk oksigen, jadi 40,51 gram. Nah, perbandingan dalam rumus senyawa kimia itu kan perbandingan mol ya. Mol tiap atom menyatakan perbandingan molnya. Jadi kita bagi massa satu molnya, di tabel periodik Anda lihat kalium berapa, Mn berapa, oksigen berapa. Kemudian Anda dapat mol kalium, mangan, dan oksigen. Kemudian dibagi dengan mol yang terkecil. Mol yang terkecil adalah mangan, Mn ini ya 0,6329. Sehingga Anda dapat perbandingan mol sederhana dalam senyawa adalah di menjadi 114, yaitu Kmen O4 ya, untuk jumlah atom K, Mn, dan O yang paling sederhana. Nah, itu kita sebut sebagai rumus empiris, karena adalah rumus yang sederhana. Nah, ada juga senyawa yang berasal dari suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada namanya pereaksi. Pereaksi itu ada di sebelah kiri ya, namanya. Dan yang kanan kita sebut sebagai produk. Biasanya ada panah yang belum pernah tahu apa itu reaksi kimia. Itu adalah perubahan dari yang sebelumnya, dari ada reaktan, itu yang reaksi, menjadi produk. Nah, rumus empiris juga bisa diketahui dari suatu reaksi yang sudah berjalan. Biasanya ini adalah reaksi pembakaran. Senyawa senyawa yang mengandung karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen gitu ya. Jadi dia punya senyawa yang di sini kamu lihat CXHYOZ. Jadi dia tidak diketahui jumlah atomnya berapa. Berarti kan kita harus tahu jumlah molnya berapa kan? Tiap ininya. Jadi dari rumus empirisnya kan? Ya. Nah, di sini diketahui ada suatu senyawa dibakar, reaksinya diberikan. Nah, reaksi pembakaran yang kalian nanti akan banyak temui di KIDA 1 adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran karbon. Reaksi pembakaran itu biasanya ditambahkan O2, oksigen. Ya, ada reaksi oksidasi namanya, ada penambahan O2 di situ, menghasilkan CO2 dan H2O. Itu reaksinya pasti menghasilkan produk ini, CO2 dan H2O. Jadi kamu nggak usah pusing. Dia reaksi pembakaran menghasilkan apa. Apalagi kalau di dalam soal cerita itu sudah ada nih etanol dengan gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O.
Nah, kamu interpretasikan menjadi reaksi kimia kan di sini begini ya. Yang reaktan di sebelah kanan dan produk di sebelah kiri saya yang kamu lihat ya. Yang kalau kamu lihat berarti sebelah kanan adalah produk CO2 dan H2O, sebelah kiri berarti eh, reaksi ya, reaktan. Nah, di sini diketahui senyawanya punya massa 11,5 gram. Logikamu gimana? Kalau ada 11,5 gram dibakar, semua menjadi CO2 dan H2O. Berarti apa? Dia akan habis bereaksi menjadi 22 apa menjadi CO2 dan H2O kan? Harusnya. Nah, di sini ada 22 gram CO2. Jadi massa CO2 sudah diketahui itu 22 gram dan massa H2O ada 13,5 gram. Kalau kamu lihat di sini, C sama H semua terkumpul di mana? Kalau C-nya terkumpul di mana? Halo, di CO2 kan? Ya kan? Kalau kamu mau cari massa C, berarti kamu harus tahu massa C di CO2. Kenapa? Karena atom C semua ada di CO2 kan? Iya, Sampai Pak. sini ngerti nggak? Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Jadi awalnya 11,5 gram dibakar. Kita mau tahu berapa mol C, berapa mol H, berapa mol O. Kan perbandingan tiap atom, perbandingan molnya kan. Nah, untuk mengetahui mol tiap atom, kita lihat mana yang tersebar satu tempat gitu ya, satu senyawa. Si C dari CHO, CXHYOZ, ini semua terkonsentrasi di CO2. Betul ya? Si H terkonsentrasi semua di H2O. Si O terkonsentrasi semua di O2 dan di CO2 dan H2O. Gitu kan? Ya berarti kita bisa cari massa C atau mol C dari CO2 dong nantinya. Ya kan nanti kita kan dapat perbandingan massa ini. Jadi kayak gini lagi. Massa dibagi massa molar, kamu dapat perbandingan mol kan. Kemudian yang dibagi mol terkecil seperti ini. Kalau ini dari persen komposisi. Kalau ini dari reaksi. Reaksi yang dimana unsurnya, salah satu unsurnya berada di produk, satu produk saja. H berada di satu produk saja. Gitu kan? Berarti C sama H itu sudah terbagi di senyawa tertentu kan. C di CO2, H di H2O. Tuh ya. Nah, sekarang bagaimana cari mol C-nya di CO2? Jadi kita harus cari dari masanya. Kalau persen komposisi massa totalnya adalah 100, kalau ini massa totalnya sudah tertentu, ini 22 gram. Kalau ini 13,5 gram yang H2O. Ya. Jadi dari massa CO2, kamu bisa dapat mol CO2. Dari dapat mol CO2, kamu bisa dapat massa karbon. Dan habis itu Anda dapat mol karbon. Gimana caranya? Berarti massa CO2 kamu dapat. Berarti kalau bagi keseluruhan gimana? Berarti massa molar karbon 12 gram kan dibagi massa molar CO2 dikali 22 gram. Nanti saya akan apa? Berikan di slide berikutnya. Nah, massa O bagaimana dapatnya? Kalau mau dari yang mau tahu Z. Massa O, jadi kita harus cari massa C, massa H, massa O. Dari massa C, massa H, dan massa O itu kita bisa cari berapa X, Y, dan Z. Massa O itu berarti sisanya dong. Karena massa C kita dapat dari CO2, massa H kita dapat dari H2O, berarti kita bisa dapat massa O dari massa sampel yang dibakar dikurangi dengan massa C dan massa H. Jadi seperti ini. Jadi tadi massa 1 mol C itu berapa? 12 gram kan?
Massa 1 mol CO2 44 gram. Jadi massa 1 molnya kita bandingkan dikali 22 gram. Kalau persen komposisi kan massa 1 mol dibagi massa 1 mol kali 100% kan ya. Tapi ini karena 100 gram totalnya. Tapi ini si CO2 totalnya 122 gram. Sehingga kita bisa dapat massa karbonnya adalah 16 gram. Gitu ya. Kalau massa H, karena dia di sini ada H2O, berarti untuk satu H-nya dikali 2 kan? Kali massa molar H dibagi dengan massa molar H2O. Massa molar H2O berapa? H2O masalahnya berapa? 18 kan? H2O 16. Ya, jadi 18. Jadi 2 dikali 1 gram per mol dibagi 18 gram mol. Massa totalnya H2O tadi berapa? 13,5 gram. Ya. Sehingga kita bisa dapat massa massa atom H-nya di dalam 13,5 gram H2O adalah 1,5 gram atom H. Dan massa karbon di CO2 adalah dengan massa totalnya tadi 22 gram adalah 6 gram atom C. Ya, jadi ada 6 gram atom C, ada 11,5 gram atom H. Nah, massa O gimana dapatnya? Massa O didapat dari mana? Dari massa sampel tadi 11,5 dikurangi massa atom C dan massa atom. Berarti massa atom O adalah 4 gram. Nah, tadi seperti biasa perbandingan massa 6 gram C, 1,5 gram H, 4 gram O yang dihasilkan dari pembakaran menghasilkan CO2 dan H2O tadi menjadi acuan untuk mencari jumlah mol di C, jumlah mol di H, dan jumlah mol di O. Jumlah mol di C kita bagi 6 bagi 12. 12 adalah massa 1 mol atom C adalah 0,5. Kemudian untuk H itu 1,5. Dan untuk mol atom O adalah 4 bagi 16. Oksigen kan 16. Sehingga ada perbandingan 0,5 mol atom C, 1,5 mol atom H, dan 0,25 mol atom O. Mana yang mol yang terkecil? Yang terkecil adalah 0,25 kan? Nah, kalau kamu bagi 0,25 bagi 0,25 masing-masing kamu dapat berapa? Ini jadi 2, ini jadi 6, ini jadi 1. Jadi namanya C2H6O. Jadi si X, Y, Z-nya jadinya X-nya 2, Y-nya 6, O-nya 1. Seperti itu. Nah, ini nanti kalau keluar soalnya mungkin jadi bisa satu soal keluar ya dari segi Anda menyetarakan. Jadi misalnya Anda dapat nih CXHYOZ-nya. Tinggal kamu setarakan nih. Tadi kan X-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Kamu setarakan. Kalau penyetaraan reaksi itu harus lihat jumlah atom C-nya di kanan, di reaksi, dan di produk harus sama. Yang di reaksi atau reaktan sama produk itu harus sama. Seperti itu. Jadi Anda bisa mendapatkan juga rumus empiris selain dari persen komposisi juga didapatkan dari reaksi persamaan reaksi kimia. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Dan selanjutnya adalah rumus molekul kemarin ya. Jadi rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris dari suatu massa molar. Ini massa molar harusnya ya, bukan MR. Massa molar dari senyawa molekulnya itu.
Ini kan kita mau tahu senyawa molekul itu punya rumus molekulnya apa. Itu dari rumus empiris ya. Jadi rumus empirisnya adalah CH3. CH3 ini punya massa molar berapa? C12. H-nya 3 kan ya. Jadi itu totalnya 15 kan. Massa molar dari molekul yang kita mau tahu berapa? Itu 30 gram per mol. Sehingga kita dapat dia dua kalinya massa molarnya dari massa molar rumus empiris. Sehingga massa molar rumus empirisnya ada dua kalinya di C2 dan H6. Ya, seperti itu. Jadi rumus empiris dan rumus molekul ini akan nanti juga diujiankan di hari Sabtu depan. Jadi tolong dipersiapkan. Nanti saya akan kasih soal-soalnya mungkin di sore hari atau di malam hari nanti saya akan kirimkan. Tolong dikerjakan. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, itu kalau tidak ada, kalian bisa kerjakan ini eh, di rumah ya. Ya, jadi eh, sama kayak tadi, ada cari rumus empiris dari persentase. Di sini Anda bisa dapat 30,54 gram nitrogen dan 69,46% apa gram O ya. Jadi di sini ini sudah ada jawabannya nih ya, rumus empirisnya NO2 dan di sini rumus empirisnya Na2CO3. Nah, coba kamu eh, coba nomor satu dan 2 lah. Sama nggak dapatnya NO2 dan Na2CO3? Bisa saja soalnya yang seperti nomor 5. Nomor 5 ini soal ujian, yaitu kayak menebak ya. Apakah ini P4O10 atau bukan? Karena nanti kalau di industri itu akan ada senyawa yang kalian buat misalnya, kemudian dia punya persen komposisi yang sudah tertentu. Nah, misalnya orang industri itu tanya, apakah ini P4O10? Ini perbandingan komposisinya. Kamu bisa cari. Saat kamu cari, ternyata bukan P4O10, oh berarti komposisinya bukan itu. Gitu ya. Ya bagaimana komposisinya kalau mau cari komposisi yang benar? Yang kayak kemarin, ini apa? Ya berarti dari rumus empiris, kayak kemarin yang CH3 cari persentase. Ya, jadi dari misalnya C26 cari persentasenya. Yang kemarin kan dapat 80% C dan 20% H kan? Nah, itu. Nah, itu juga itu salah satu menunjukkan bahwa pencarian komposisi senyawa itu bisa dilakukan dengan persen massa 100%, apa dengan persen 100%, apa massanya 100% ya. Jadi eh, persen komposisi P4O10 apakah 56,34% atau dan 43,66% O atau bukan. Itu biasanya di industri juga kalian akan disuruh mengecek gitu ya. Jadi orang-orang yang mengerjakan ini biasanya orang-orang yang masuk ke kualitas produk ya. Kualitas produk atau kualitas komposisi senyawa dalam produksi di industri. Ya. Benar yang kalian dapat nomor satu bisa? Ada yang mau tanya? Halo, Sabila, bisa nggak Belum ada Pak pertanyaannya. nomor satu bisa kamu cari? Ini masih ngitung Pak saya.
Putri dan Kuar. Bentar, bentar lagi Pak, lagi ngitung. Oke, kalau tidak ada, ini jawabannya ya. Jadi nanti kalian coba di rumah. Hari Rabu kita bahas. Kalau ada pertanyaan. Minggu depan, hari Rabu kita masuk ke persamaan reaksi kimia dan stoikiometri. Sama latihan soal untuk ujian 1 di hari Sabtunya ya, hari Rabu, terus hari Sabtunya ujian. Oke, kalau tidak ada silakan absen. Saya cuman bisa setengah jam, jadi kalian bisa kerjakan apa yang lainnya, latihan soal yang lainnya. Nanti saya akan kasih latihan soal yang lebih banyak lagi untuk kalian kerjakan untuk bahan ujian. Itu saja mungkin dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen di 6. Sampai ketemu di hari Rabu dan persiapkan tanggal 8 untuk ujian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.